Hati-hati ketika akan membeli tiket tapi harganya sangat murah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Astiawan. Jadi semalam saya cukup kaget melihat berita yang ada di Kompas bahwa salah satu artis kelas atas di Indonesia yaitu Boy William dijadikan sebagai saksi terkait adanya tiket carding dari pelaku ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, di sini dalam video kali ini saya ingin memberikan informasi, kemudian juga agar teman-teman bisa mengambil pelajaran terkait adanya oknum-oknum nakal yang menjual tiket dengan cara carding. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tiket carding, teman-teman. Jadi biasanya teman-teman sering sekali melihat berita-berita di Instagram bahwa ada salah satu travel yang bisa menjual tiket tersebut dengan harga yang sangat murah. Bisa sampai diskon 50 hingga 75%. Nah, sebenarnya tiket-tiket itu memang biasa ataupun acap kali diterbitkan memang dengan cara-cara yang tidak seharusnya, teman-teman. Atau bahasa lainnya adalah dengan cara ilegal. Nah, modus yang diberikan oleh pihak pelaku ataupun oknum tersebut biasanya dengan menawarkan tiket yang sangat murah dibandingkan travel agent lain. Bagaimana dengan cara mereka bisa mendapatkan harga dengan murah tersebut? Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat harga ataupun tiket yang diterbitkan oleh pihak ataupun oknum tersebut, biasanya memang tiket itu tiket yang valid, tiket yang memang asli diproduksi dari pihak maskapai. Nah, tetapi apa yang salah? Yang salah adalah bagaimana cara bisa mereka mendapatkan tiket ataupun pembayarannya. Nah, pembayaran ini biasanya dengan cara yang ilegal atau yang tidak benar. Nah, ketika teman-teman bisa mendapatkan harga tiket ini, suatu saat malah teman-teman yang akan mendapatkan dampak buruknya seperti itu. Kenapa Boy William, kemudian ada banyak artis ya, Boy William yang saya lihat, kemudian Cita Citata, terus juga ada beberapa artis di Indonesia yang dijadikan sebagai saksi. Kenapa mereka terlibat? Karena biasanya orang-orang yang oknum pelaku tiket carding ini keuntungannya jujur sangat besar sekali, teman-teman. Jadi mereka itu bisa mendapatkan harga tiket itu benar-benar mungkin bisa dinilai 100 ribuan ya. Jadi untuk tiket yang contohnya Singapore Airlines misalnya, bisnis Singapore Airlines yang biasa dijual dengan harga 30 juta, mereka bisa jual dengan harga sangat murah, teman-teman. Bisa 5 juta, 6 juta, dan itu memang keuntungan real yang bisa mereka dapatkan. Jadi begini, maskapai menjual dengan harga 30 juta. Dengan tiket carding, tiket itu bisa dijual dengan harga 5 juta. Nah, ada selisih sekitar 25 juta. Wajar kalau misalnya mereka mengendorse artis-artis yang besar, artis-artis populer di Indonesia untuk bisa membayar mereka itu sangat hebat. Karena keuntungan yang didapatkan dari pelaku carding ini memang sangat besar dan luar biasa sekali. Jadi memang kadang-kadang di sini saya tidak menyalahkan artis ataupun tidak memojokkan siapapun figur yang dijadikan sebagai brand ambassador ya untuk travel tersebut. Tetapi yang saya sarankan ataupun yang saya cukup kecewakan adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yang juga pada esensinya adalah merugikan dari tokoh tersebut juga. Jadi Boy William diperiksa, katanya dicecar dengan 30 pertanyaan sebagai kalau tidak salah sebagai artis yang mengendorse travel tersebut begitu. Nah, jadi ini sudah sering sekali terjadi di Indonesia. Jadi itu tadi, mereka memanfaatkan jaringan yang ada di luar negeri. Jadi seperti saya tadi ya, yang sudah saya sebutkan bahwa saya orang Indonesia ada kenalan ataupun relasi di luar negeri. Contohnya di nggak jauh-jauh lah di Singapura seperti itu. Nah, orang-orang Singapura punya kartu kredit dan mereka mencari orang-orang ataupun mencari data-data kartu kredit tersebut yang mereka bakal jadikan atau mereka bisa bobol untuk bisa ditransaksikan dalam pembelian tiket tersebut. Nah, setelah tiket terbit, baru tiketnya itu dijual ke kita. Bahkan praktek ini memang sudah sering terjadi dan sudah banyak sekali korbannya, teman-teman. Kita sering lihat kan berita-berita di televisi artis-artis terlibat dalam kasus-kasus yang mungkin melibatkan travel agent ataupun dalam dunia penerbangan seperti ini. Oke, jadi itu adalah salah satu kasus yang biasa dialami oleh artis, figur ataupun tokoh terkait endorsement di bidang travel. Nah, selain berdampak negatif pada artis tersebut, juga bisa berdampak, sebenarnya dampaknya ada banyak sih kalau misalnya saya sebagai seorang travel agent. Pertama untuk figur ataupun tokoh ya. Jadi citra yang dibangun selama ini mungkin terkesan kurang baik karena
dia dinilai tidak bisa memfilter produk apa yang seharusnya dia endorse. Ketika seorang artis di endorse oleh suatu produk, harusnya kan mereka juga memfilter produk apa saja yang harus mereka terima dan tidak diterima, karena mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan secara luas kepada masyarakat secara umum. Kemudian dampak yang kedua yang dirugikan adalah travel agent seperti kita ini. Karena apa? Karena kita menjual tiket itu murni ya. Jadi kita jual tiket itu adalah harga yang ditawarkan dari pihak maskapai langsung. Nah, ketika pihak carder ini ya, atau tiket carding yang dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab, itu mematikan usaha kita, teman-teman. Asumsi kita menjual tiket Citylink Indonesia dari Palembang menuju Jakarta itu sekitar 700.000. Nah, bisa mereka jual itu dengan harga 300 ribuan. Itu mematikan usaha kita yang memang secara legal ya, menjual harga tiket yang ditentukan oleh pihak maskapai. Ketiga yang dirugikan adalah teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman mendapatkan tiket carding, sebenarnya teman-teman itu sangat dirugikan. Kenapa? Karena ada banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan. Beberapa dampak itu akan saya sebutkan. Pertama, ketika teman-teman ketahuan memiliki tiket carding, maka di bandara teman-teman bisa ditahan atau bisa di-cancel tiketnya tanpa ada pemberitahuan. Jadi memang sudah banyak sekali. Di video sebelum-sebelumnya saya juga banyak menyebutkan bahwa dampak-dampak tiket yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak rasional ataupun dengan tidak bertanggung jawab. Jadi ketika sudah di bandara, teman-teman tidak mengetahui nih bahwa tiket tersebut dibatalkan oleh pihak maskapai karena datanya tercatat bahwa teman-teman memiliki ataupun bisa mengakses tiket dengan kode booking yang tidak wajar, tidak valid begitu. Ketika sudah di bandara, maka teman-teman akan dicekal oleh pihak maskapai ataupun otoritas di bandara. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa disangkakan sebagai pemilik tiket palsu. Nah, ini bisa berbuntut panjang. Teman-teman bisa dituntut, kemudian juga dampak panjangnya itu apa ya? Mungkin bisa berhadapan dengan kasus hukum karena teman-teman akan dimintai keterangan di mana bisa membeli tiket tersebut. Kemudian kenapa sudah tahu murah, tetapi teman-teman masih tetap saja ngotot untuk membeli tiket tersebut. Kemudian ada dampak-dampak yang lain selain dari mungkin teman-teman bisa ditangguhkan untuk membeli apa ya? Diminta untuk membeli tiket yang baru dengan harga yang mungkin sudah harga normal seperti itu. Jadi itulah bisa merusak rencana perjalanan, kemudian juga kita tersandung kasus-kasus yang memang seharusnya tidak kita dapatkan sebelum kita membeli tiket carding tersebut. Jadi di video ini ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui bahwa hati-hati ketika akan membeli tiket tapi harganya sangat murah. Bahwa kita ini ya teman-teman sebagai seorang travel agent, jadi ini keluh kesahnya sebagai travel agent, kadang-kadang kita jualan dengan cara yang wajar, dengan cara yang jalan yang lurus, tapi kadang-kadang kita disandung ataupun kita dijegal ya bahasanya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara mematikan usaha-usaha seperti kita ini dengan cara yang tidak wajar ataupun tidak bertanggung jawab. Nah, untuk teman-teman juga pelajaran yang bisa diambil sebelum teman-teman mengalami hal ini, pastikan bahwa sebelum teman-teman beli tiket, travel agent yang teman-teman pilih adalah travel agent yang memang bertanggung jawab, travel agent yang terpercaya sehingga suatu saat teman-teman bisa mendapatkan kenyamanan dari pembelian tersebut. Sebenarnya apa sih untungnya ketika teman-teman bisa mendapatkan harga tiket yang murah? Asumsi seperti ini, teman-teman bisa mungkin gengsi pengen jalan-jalan ke Melbourne, ke Australia, ke Amerika Serikat, dan ke Paris dengan harga tiket carding. Untungnya apa teman-teman? Bisa menunjukkan ke orang-orang bahwa teman-teman hebat, tetapi dampaknya teman-teman tidak bisa, tidak memperhitungkan dampak di belakangnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi bersikaplah sewajarnya dan normal-normal saja ya teman-teman. Jadi itu pesan yang saya sampaikan dalam video ini. Nah oke teman-teman, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa tonton video kami yang lain, kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe agar banyak orang yang terbantu dan bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dunia penerbangan. Saya Arif Prastiawan dan sampai jumpa.